Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari studio Paris, Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Yuhu. Kita Makassar, Shanghai, makan Ayolah. siang hari indah. Yes. Eke makan mie ayam bakso. Indang Mie ada ayam soto. Terus dia Makassar apa sih? Ini gue nasi lidah sapi cabai hijau. Ya, terus ini yang kita bisa makan Sharing. sharing barongsai bareng-bareng. Itu adalah Alabama Grill Platter. Gigamat Brawijaya Cipete. Ya, yuk. Seru banget ya. Oke, Say. Jadi kan makanan Eke nih sekarang mie ayam bakso kan ya. Ini andalannya di Sindang. Oh, Say. sumpit. Imbir. Andalannya di Sindang. Jadi awalnya desa sebenarnya mie gerobak, mie ayam gerobak, Say. Oke. Nah, akhirnya menjadi menu utama dan disukai di Sindang. Oke. Karena desa tidak pakai MSG, Say. Jadi sehat dong. Sehat. Terus sausnya pakai tripang, Say. Ya ampun, enak banget deh. Enak kan jadi ambil dong, bukan berarti kan. Pokoknya ya mesti cobain deh, Yes, Say. ini juga ya. endul. Ini endul. Ini Iya, apa? endul. Ini soto. mie ayam. Soto mie ayam juga. Soto, iya kebalik. Iya. Namanya juga aku orang Fransai. Cobain. Say. Ya. Habibah Makassar Shanghai ya. Abis makan siang. Jangan manja. Ada translate-nya di sini ya, Ada, saya. jangan sedih. Endol ngopai-ngopai kan, ngopi-ngopi. Eke, ini kopi susu anak gamat. Anak gamat. Anak gamat dam. Iya, apa sih? Kalau ini mango pakcoy nah kan. Mango sama pakcoy. Pakcoy jadi sehat. Iya, apa sih? Ini kopi aromanis gitu. Oh, harum manis. Iya, apa sih? Biskota, say. Biskota. Iya, say. Kalau gitu Eka biskola yang ditunggu. Iya. Gitu seru banget ya gosip-gosip di sini ya. Emberan. Cipete Brawijaya. Dimande ini emang Gamat. Oh, Gamat Iya, kan? Brawijaya. Jadi gitu. Ya apalagi seumuran kita kan umur 25 tahun suka nongkrong-nongkrong. Oh iya, Eka 24 tuh. Ya, emang beda setahun sama Eka dong. Kalau beda dali dong, udah 24 ya. Iya, kita sama ya. Aku emang kakak kelas. Iya. Hai, sekarang kita ketemu lagi di Delman Go. Debbie dan Elman bergaul. Debbie dan Elman bergaul. Iya. Dan kita sekarang hari ini bergaul dengan Dr. Jessie. Wow. Jadi di Delman Gaul ini nggak cuma kita sama Ertong doang, Iya. tapi dokter yang membuat Ertong ini jadi cantik. Cantik-cantik. Salah satunya Anja. Kamu korban ya. Aku korban. Iya. Korban. Aku korban dari Dr. Jessie. Dr. Jessie dari Dermaster. Iya, halo. Hai. Oke, ngobrol dulu dok. Masa kecil dokter, lahir besar di Mandi. Aku di Jakarta, emang asli orang Jakarta. Jadi kalau misalnya lagi liburan, kampung halaman di mana ya? Di sini aja, gitu, Iya, nggak kemana-mana ya. Berapa Terus apa lagi bersaudara? ya? Aku 3 bersaudara. Aku udah umur mau 42. Ya ampun, kayak umur 21. Kamu bisa aja. Aku jadi pasiennya dia bentar lagi. Berapa saudara tadi? 3? Iya, Dokter 3 anak ke? bersaudara. Aku anak kedua. Oke. Terus tadinya aku nggak ada rencana mau jadi dokter, karena kan tanya mau jadi apa gitu. Waktu aku masih kecil aku pengen banget jadi astronot.
Oh, Tapi aku bingung mau sekolah di mana. Kenapa astronot? Emang suka banget apa kenapa? Emang aku demen dari kecil lihat-lihat ini apa namanya Bintang-bintang bintang-bintang kayak- segala macam gitu-gitu, demen banget membayangkan kalau aku pergi di sana gitu, kayaknya dunia yang berbeda gitu, senang aja gitu. Sampai usia berapa tuh berpikir tentang? Sampai umur belasan ya, kayak 12-an, terus mami aku bilang, "Hey, wake up," katanya. "Kamu sekolah di mana? Udah kamu jadi dokter aja." Jadi mami aku yang decide, "Yuk jadi dokter aja," gitu. Udah gitu aku bilang, "Aduh, gimana ya?" gitu. Terus suatu pas aku remaja gitu, aku mulai tuh ketemu sama kayak kakak pembimbing rohani, pendeta, terus aku pilih profesi apa yang kira-kira bikin aku bisa ngelayanin orang juga gitu. Ya udah akhirnya jadi dokter gitu. Dokter ambil sekolah pasti dokter umum dulu gitu Dokter ya. umum dulu gitu. Nah terus memang dari awal jujur ya, Iya. aku nggak suka jaga malam. Soalnya aku suka tidur. Gitu. Kalau jaga malam tuh, jadi kita seharian nggak tidur, plus besoknya kita harus jaga lagi gitu. Jadi kayak lumayan sakit kepala ya. dan gitu. kesehatan juga kayak terganggu. Jadi waktu menyelesaikan kuliah kedokteran umumnya itu, Jadi aku decide untuk ngambil bagian yang nggak terlalu banyak ketemu sama orang sakit, jadi ketemunya sama orang sehat aja yang mau jadi cantik. Gitu. oh gitu. Itu ambilnya apa sih dok? SPKK atau gimana? Nah, ada yang ngambil bagian ke SPKK, ada yang ngambil SPBP, jadi bedah SPBP plastik, itu apa ya? bedah plastik. Oh, bedah Ada yang plastik. ngambil bedah plastik, ada yang ngambil spesialis kulit dan kelamin. Gitu. Cuma kalau aku memang dari awal dokter umum, gitu. Pengen sekolah. Jadi aku lucu deh, pertama kali kerja itu memang aku bercita-cita menabung untuk aku sekolah spesialis. Gitu. Ternyata setelah aku menjalani, ternyata enak juga nih udah pegang uang. Dokter umum itu. Iya Oke. gitu, dan kalau untuk mau masuk spesialis itu kan memang harus ya ibaratnya ada koneksi, ada kenalan gitu ya segala Ada macam. duta juga. Iya. Ada duta. Dan itu juga mehong say gitu ya. Kita kerja gaji segini mau kumpulin sama berapa tahun, sedangkan Iya. spesialis itu ada batas umurnya 35 tahun Oke. gitu. Jadi waktu itu akhirnya aku memutuskan ya udah nggak jadi spesialis nggak apa-apa. Kebetulan abis aku pertama aku kerja itu aku langsung terjun ke dunia kecantikan gitu. Jadi memang kayak dan aku jadi trainer kebetulan, jadi kayak 3 bulan 4 bulan sekali aku ke Korea gitu. Memang aku ditugasin untuk diajarin khusus, jadi dari Indonesia cuma 2 orang, terus aku salah satunya. Nah sampai sini tugas kita adalah untuk mengajarkan teknologi ini estetik kepada dokter-dokter di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi dari awal memang aku praktek juga sebagai trainer juga ya sampai sekarang. Oke. Wow, oke. Ih seru banget. Ya mukanya jadi sama Desa ya. Tapi kan ini berarti dokter ini sekarang punya Dermaster gitu atau? Iya. Jadi Dermaster juga perjalanan panjang gitu ya. Iya. Gitu. Aku lihat juga di Bangkok ada loh. Hebat. Jadi dari 2013 kita. Jadi memang dokter udah bergabung sama Dermaster dari awal. Dari awal? Berdiri 2013 Oke. sampai sekarang. Ah, Gitu. Oke. Nah itu yang training apa segala macam itu Iya, iya. atau sebelumnya? Sebelumnya aku udah kerja, udah training segala macam. Begitu masuk Dermaster memang udah ya karena kerjaan sehari-hari ya saya men-training orang gitu, dokter. Terus ada pengalaman nggak dalam menerima orang-orang atau konsultasi atau apa? Ada Oh macam-macam ya, orang tuh Macam-macam. macam-macam udah ribuan pasien. Cuma menurut saya sebagai dokter kita yang paling penting adalah harus ngomong jujur apa Ya, adanya. oke. Ya. Misalkan kita ketemu bentuk hidung yang, "Dok, saya mau dibenang hidung saya," gitu. Tapi ternyata hidungnya nggak possible gitu. Atau kalau saya benang bisa sih Bu, cuma hasilnya nggak yang Nggak perfect. maksimal. Misalkan Ibu ininya gede cupingnya, atau misalkan Ibu hidungnya kita bilang hidung jambu ya. Iya. Terus hidungnya ada tulangnya tinggi, hamnus, Iya. udah gitu ada betet gitu. Mungkin ya saya lebih refer untuk dilakukan rhinoplasty gitu. Nah terus kalau misalkan ini saya masih bisa nggak Bu benang dok gitu, bagus nggak? Kalau misalkan saya lihat banyak banget lemaknya gitu, sedangkan benang itu kan manipulasinya buat narik kulit, tapi lemaknya banyak kan pasti berat dong. Gimana kerja benang suruh narik tapi ada massa lemak yang begitu banyak, pasti saya suruh kecilin dulu ya lemaknya ya gitu, atau kita liposuction dulu terus nanti baru kita pasang benang gitu. Jadi pasien itu dari awal udah ngerti gitu bahwa ini
harus ada beberapa tahap yang dilaluin. Kalau misalkan memang nggak bisa, saya mau benang aja dok, oh nggak bisa bu, jangan deh buang-buang duit ibu gitu. Ya mendingan saya ngomong apa adanya di depan. Jadi pasien juga lebih senang kalau kita ngomong jujur, dan saya juga nggak terbeban untuk memberikan result yang spektakuler, padahal nggak possible untuk memberikan result itu. Gitu. Jadi salah satu keberhasilan seorang dokter itu menurut saya adalah harus jujur sih, ngomong apa adanya dari awal. Jadi mungkin hasilnya pun jadinya lebih bagus gitu ya, maksudnya optimal gitu kan ya. Soalnya ada yang bilang enggak, aku udah pernah coba tuh benang tapi kayak nggak ada ininya, nggak ada efeknya, mungkin karena ya itu mungkin ada lemak yang akhirnya mungkin dia bukan kandidat yang baik. Oh, ada kandidat Iya, juga. jadi ada kandidat yang nggak baik, yang buruk ya, udah pasti ini nggak bisa nih dibenang gitu. Atau kandidat yang tengah-tengah, kita masih bisa upayain, diakalin, lemak disedot, kulitnya misalkan atau disuntik pengancur lemak gitu ya. Atau kita kombinasi juga memang dengan botox gitu, masih bisa diakalin gitu, kombinasi sama filler, baru hasilnya bisa bagus gitu. Ada juga yang memang kandidat bagus, jadi begitu saya lihat, oh ini udah bagus nih, pasti dikerjain, ya udah ibu kerjain segini jumlahnya gitu. Aku dok. Nah dok, sekarang Benangnya benang kan kalasan. sekarang treatment kan sebelum memutuskan operasi plastik kan ada treatment kayak benang, kayak botox, gitu, filler. Itu seberapa ininya? Soal bahaya atau tidaknya, dampak dari itu semua. Jadi sebetulnya yang kita lakuin nih kayak mau botox, filler, benang gitu, jujur semua material obat-obatnya itu sama sekali nggak bahaya. Karena kalau bahaya nggak mungkin dong keluar FDA approve, nggak mungkin keluar CE European Certificate, atau keluar atau keluar Depkas, BPOM, itu kan nggak mungkin. Pasti aman. Cuma apakah hasilnya bagus atau enggak, itu pertama tergantung dari mata dokternya. Apakah ketika dia datang konsul, dokternya itu tajam menganalisa. Oh yang ini pisahin, yang ini nggak bisa, yang ini bisa, yang ini masih bisa gue akalin, kayak gini-gini supaya hasilnya bagus. Nah pertama itu. Kedua tergantung dari tangan dokternya, tekniknya. Ketika, atau kita bilangnya man behind the gun gitu ya. Apakah dia benar-benar bisa mengaplikasikan pada layer yang benar, kombinasinya benar. Karena ini semua art ya, jadi seni plus juga ke ilmu medis gitu. Jadi itu ada nggak sih dok kayak misalkan nih kan ya pertama harus jujur, terus udah kayak gitu nih pasiennya ngeyel gitu, udah pokoknya pindah benang gitu, dengan ada yang di benang dia ngerasa sugestinya dia jadi lebih cantik padahal dia bukan kandidat yang tepat gitu. Ada yang maksa Nah, banyak. itu gimana tuh kalau mamanya? Kadang-kadang lucu loh, suka bawa foto artis. Saya mau jadi kayak begini dok, pelak gitu. Aduh susah banget tuh kalau ada yang kayak gitu. Biasanya saya edukasi dulu, Bu sebetulnya ibu nggak perlu jadi dia kok, ibu jadi diri ibu sendiri, tapi kita akan bikin jadi versi terbaik dari wajah ibu. Gimana kalau kayak gitu gitu. Kayak misalkan ibu, saya mau mancungin hidung, ya udah kayak gini aja mancungnya, kayak ibu misalkan pakai shading, tapi ya bangun tidur udah begitu, udah cakep gitu ya, nggak usah make up, kayak gitu aja mau nggak kalau sebatas itu gitu. Atau misalkan saya mau lebih tinggi dok, ya udah saya refer ke rhinoplasty. Jadi di meja konsultasi itu kita harus benar-benar menyamakan antara ekspektasi pasien dan hal yang possible buat kita lakukan dengan tindakan yang non bedah. Kalau misalkan nggak possible ya berarti harus tindakan bedah gitu. Oke. Nah kalau si benang sendiri itu bertahan berapa lama? Nah kalau yang jadi saya melakukan benang sebetulnya udah lama sebelum ada Dermaster gitu, udah 14 tahun gitu. Cuma memang dari tahun 2016, berarti udah berapa tahun tuh? 8 tahun kita memang pakai Aptos gitu. Kenapa akhirnya saya memutuskan untuk pakai Aptos aja, jadi benang yang lain kita eliminasi gitu. Karena Aptos ini memang adalah benang yang paling awet di dunia untuk jenis yang bisa diserap. Ya. Jadi dia diserap sama diserap sama badan kita. Ada nggak benang yang nggak bisa diserap? Ada juga jenis tertentu yang memang dipakai sama dokter bedah plastik, polipropilen. Tapi kalau jenis benang yang bisa diserap, Aptos ini itu bahannya polikaprolakton dan polylactic acid. Jadi dia bisa bertahan di muka kita itu 16 sampai 18 bulan. Jadi selama 16 sampai 18 bulan dia fungsinya nggak cuma narik aja, memberikan efek support lifting, tapi dia juga merangsang kolagen dan elastin kita. Semua dirangsang tuh sama dia. Jadi bayangin selama benang itu 18 bulan ada di muka kita, dia terus merangsang kolagen elastin sehingga kulit kita itu jaringan ikatnya menjadi padat. Jadi nggak gampang longsor. Gitu. Jadi nggak gampang gitu ya. Terus juga benang yang terbaru ini, benang Aptos generasi terbaru, bahkan dia itu ada hyaluronic acidnya yang berintegrasi di dalam benangnya. Jadi
ada efek skin boosternya, jadi kulitnya jadi lebih glowing gitu, dan itu dirilis pelan-pelan, jadi ada partikelnya yang kecil, sedang sama yang besar. Nah itu dirilisnya misalkan bulan pertama yang ini, nanti bulan ke 3, bulan ke 6 gitu, jadi dirilis pelan-pelan, jadi kulit kita juga jadi lebih glowing. Oke, ada perawatan khusus nggak kalau memang mukanya dibenang? Misalnya nggak boleh yang ini, harus yang ini. Nggak boleh, kayak mungkin gitu. abis dipasang aja ya, mungkin Yeah. kayak 3 minggu sampai sebulan abis dipasang, jangan ditekan-tekan pijit-pijit gitu loh. Kan ada yang totok wajah segala macem. Itu kan sebetulnya ada toksnya atau duri-durinya yang menahan di posisi yang kita udah naikin kan, misalkan di atas atau di samping gitu kan. Kalau misalkan ditekan-tekan pijit-pijit ya durinya kan lepas, sayang gitu, kayak gitu. Kalau filler? Kalau filler ya sama, kalau misalkan abis di filler tentu kan ada bekas-bekas lubang fillernya itu tuh, bekas masuk kanulanya itu jangan dipakai makeup dulu, takutnya infeksi kan. Biar kena panas juga gitu nggak sih? Panas matahari kayak gini nggak apa-apa. Misal yang nggak boleh tuh panas yang kontak langsung sama muka kita dan yang masuk sampai kedalaman tertentu. Misalkan kalau dalam banget laser tertentu yang masuk ke dalam banget gitu. Kalau Itu cuma di berapa lama permukaan aja nggak bertahannya? apa-apa. Bertahan berapa lama? Si filler itu, filler itu kurang lebih setahun sampai setahun setengah atau mungkin bisa lebih, tergantung dari badan kita memetabolismenya, gitu. Jadi ada yang cepat, misalkan ya udah setahun hilang. Ada juga yang misalkan metabolismenya nggak terlalu cepat ya dia bisa setahun setengah. Gitu. Metabolisme itu mungkin juga dari lifestyle juga nggak sih, Dok? Betul Jadi sekali. kayak makan yang baik, nggak boleh ngerokok. Kenapa ngomongnya begitu? Terus kalau si botox? Sama, kalau botox itu yang pasti abis disuntik itu nggak boleh ditekan-tekan pijit-pijit. Iya. Karena kan si dokternya itu udah menyuntikkan di otot yang tepat. Kalau dia tekan-tekan pijit-pijit gitu, kadang-kadang ibu-ibu kan kalau pusing kepalanya suka. Iya, gitu-gitu pegang pijit-pijitnya. Nah, suntik botok kan udah di atas alis nih, di kerutannya. Nanti kalau dia pijit-pijit lari ke kelopak mata, botoknya. Jadi kelopak matanya yang turun 3 bulan gitu kan kita nggak mau kan. Jadi makanya abis dibotok ya jangan dipijit-pijit. Gitu. Sebaiknya gitu. Misalkan udah botok di otot rahang nih buat ngecilin rahang. Kadang-kadang suka iseng, aduh dipijit-pijit sama dia, pijit-pijit, nanti larinya ke otot yang di depan, nanti senyumnya jadi miring gitu. Jadi pokoknya jangan ditekan-tekan pijit-pijit aja. Jangan nakal, jangan gatel. Aku aja cuci muka aja. Cuci muka usap pelan-pelan, jangan diumek-umek gitu, jangan ya. Jadi treatment itu memang diperlukan untuk usia-usia tertentu. Nah, kalau seberapa worth it plastic surgery atau operasi plastik? Jadi gini, kalau dari awal kita lihat dulu, misalkan pipinya turun gitu. Aku lihat ternyata excess skinnya atau kelebihan kulitnya nggak terlalu banyak nih. Ya udah kita benang aja dulu ya gitu. Kalau misalkan ternyata kelebihan kulitnya udah banyak gitu, pakai benang nanti takutnya hasilnya nggak maksimal gitu. Jadi akhirnya kita putuskan untuk ya udah facelift aja sekalian gitu. Tapi facelift itu sebenarnya diharuskan atau penting nggak sih? Kalau diharuskan ya, maksudnya apakah ini mengancam nyawa ya enggak gitu ya. Tapi biasanya orang melakukan ini untuk dia jadi memperbaiki kualitas hidupnya. Otomatis kalau dia merasa dia lebih cantik, dia lebih pede, secara sosial juga dia mungkin lebih pede gitu ya. Untuk kepentingan estetika sih ya. Iya, terus mungkin ada beberapa yang dia lebih pede ketika melamar pekerjaan gitu, karena penampilannya mengharuskan dia untuk bertemu dengan banyak orang gitu ya, pekerjaannya gitu. Jadi kalau dibilang apakah penting nggak penting, kembali ke orang tersebut gitu. Tapi yang saya tahu di zaman sekarang ini, apalagi di kota-kota besar, penampilan itu sangat penting. Sangat-sangat penting gitu. Jadi itu sebenarnya diperlukan, tergantung dari orangnya juga. Tergantung dari orangnya. Tapi dari usia berapa yang aman? Atau boleh dari segala usia? Kalau pasien saya yang paling muda ya, saya pernah punya pasien, tebak umur berapa? Lucu banget. Enggak, saya punya pasien bayi umur 40 hari. Itu dia. Karena dia punya tanda lahir di sini gede banget ya, tanda lahir coklat. Jadi kita anestesi dulu, orang tuanya tanda tangan inform konsen, kita tembak itunya si pigmennya itu, kemudian ya dia jadi pudar. Pigmen ya itu ternyata? Iya, jadi tanda lahir ya. Tanda lahir. Hiperpigmentasinya itu ya kita tembak gitu. Ada juga anak yang 11 tahun, kebetulan
kakaknya taruh catokan di kursi, terus dia dudukin, udah gitu jadi kayak ada luka bakar Kayak gitu. kelewet gitu. Luka bakar, terus akhirnya udah sembuh luka bakarnya jadi bekasnya hitam. Nah itu juga kita laser, kita suntikin meso. Nah itu cepet tuh. Kalau Udah. misalkan baru kejadian gitu, terus nggak lama, terus kita ini ya pudar. Malah hilang malah. Gitu. Kalau kelamaan udah gimana? Nggak bisa. Kelamaan biasanya lebih susah dibanding yang masih baru-baru ya, misalkan kayak baru 2 minggu gitu. Terus ada juga anak kecil yang kesundut sendok bubur, jadi di sininya ada hitam gitu bekasannya gitu. Kayak gitu-gitu sih contohnya. Tapi kalau untuk kasus yang estetik biasanya ada juga beberapa model yang mungkin umurnya 17-18 tahun, dia bilang, "Dok, kamera zoom banget ke muka saya dan saya pengen muka saya itu strukturnya dapet." Gitu. Jadi kayak rahangnya tegas banget, hidungnya shaping banget, mancung gitu ya, tegas, rahangnya semua dapat, tulang-tulang pipinya juga konturnya dapat gitu. Cuma saya pengen nggak terlalu banyak make up gitu. Ya udah kita filler, kita kontur mukanya. Bisa dilakukan dengan Bisa cara itu dilakukan juga. iya. Oke. Nah kalau operasi plastik untuk misalnya usia-usia tertentu, sebaiknya usia berapa sih mulai melakukan itu biar nggak kelebihan kulit? Ini ngomong soal operasi plastik estetik ya, estetik. kecantikan ya, gitu. Tergantung kalau misalkan hidung itu kan biasanya dari abis punya KTP biasa mereka melakukan ya, gitu. Kalau di Korea malah umur 17 gitu, umur 12 operasi mata, umur 17 operasi hidung gitu ya, itu udah biasa. Cuma kalau di Indonesia sendiri tergantung, misalkan dia ngerasa hidung saya mau dibenerin gitu, ya kita kasih opsi nih, misalkan pakai benang hasilnya kurang lebih begini, rhinoplasty kurang lebih hasilnya begini, dia bisa lakukan, nggak ada batasan umur yang gimana sih, dia di atas 17 tahun kalau dia udah bisa tanda tangan inform consent dan orang tuanya menyetujui gitu. Nah tapi kalau misalkan facelift biasanya tergantung juga kondisinya nih. Ada orang yang sampai umur 45, 50 ternyata kulitnya masih oke, masih supple karena dia rajin treatment gitu. Jadi nggak turun-turun banget. Ya udah saya bilang nggak banyak extractnya, nggak usah dipotong deh. Nggak banyak kelebihan kulitnya, udah pakai benang aja. Tapi ada juga yang umurnya baru early 40 tapi udah sagging banget gitu. Mungkin karena genetik juga, karena lifestyle, karena dia juga nggak pernah treatment dan lain-lain, akhirnya jadi sagging banget. Nah mungkin kalau excess skin udah terlalu banyak ya udah kita facelift. Jadi bukan masalah umur tapi tergantung kondisi wajah pasiennya. Kondisi kulitnya juga Iya, kondisi masing-masing kulitnya. Betul. Terus yang membedakan operasi plastik di Dermaster ini sama lainnya, kayaknya kan terakhir waktu aku lihat dokternya dari Korea itu menerangkan apa sih yang dia jelaskan itu yang membedakan. Jadi memang di Korea itu ada beberapa teknik menurut saya yang kelihatannya agak beda nih sama di Indo gitu. Contohnya soal kantong mata aja. Biasa kalau kantong mata kan kantong matanya langsung diambil gitu kan. Cuma di Korea saya lihat dokternya hampir jarang yang bener-bener cuma ngambil doang. Jadi lemaknya itu biasanya diambil sedikit sama dia, atau malah nggak diambil sama sekali tapi direposisi ke area yang cekung. Jadi dipindahin aja ke area yang cekung sama dia. Bisa begitu. Jadi otomatis matanya itu, kantongnya itu yang tadinya di sini jadi flat, terus yang ini jadi nggak cekung. Tapi kalau kita cuma ambil doang ya udahannya jadi cekung kan. Gitu. Itu tergantung ras juga nggak sih Dok? Maksudnya kalau mungkin kayak orang Korea kan mungkin dia lebih kecil atau kayak gimana, kalau orang Indonesia kan lebih belok matanya gitu. Jadi kalau mamanya Lebih sipit maksudnya. Kalau untuk kantong mata enggak sih. Soalnya kantong mata it's a sign of aging. Jadi semua orang akan mengalami itu. Jadi kantong mata, contohnya itu teknik kantong mata ya. Kemudian saya lihat beberapa teknik itu kalau misalkan di Korea mereka itu nggak bikin kelopak mata gede banget gitu. Mereka bikin secukupnya, tapi mereka banyak ngelakuin epikantoplasti nih, kayak buka sudut dalam, buka sudut luar. Jadi matanya kayak dibikin lebih lebar instead of lebih gede gitu loh ya. Gitu. Terus mereka juga ngelakuin kayak banyak koreksi otot gitu. Jadi misalkan matanya nggak sayu tapi matanya bright gitu pas ngebuka. Gitu. Jadi dalam satu area aja mata tuh bisa dilakukan banyak prosedur gitu. Atau misalkan naikin mata, kan ibu-ibu makin umur kan matanya turun. Nah, nggak cuma sekedar dipotong aja, disaprolift, dibuang kulitnya, disambung lagi gitu. Nggak cuma itu, tapi kadang-kadang dia lihat misalkan perlu dia lakukan brow lift. Jadi dilakukan endoskopi dari sini, kemudian ditarik semuanya. Nah, itu lebih natural, lebih bagus gitu. Jadi kayak gini ya Dok. Nah itu kalau bagian ini double chin dan lain-lain nih. Kalau double chin itu biasanya kan kalau misalnya memang ada lemaknya ya disedot dulu lemaknya gitu. Terus kalau kelebihan kulitnya banyak dilakukan neck lift.
Jadi memang dipotong kelebihan kulitnya, lemak-lemaknya dibuang, terus otot-otnya direposisi sama dia gitu ya. Kalau misalkan ternyata lemaknya banyak tapi kelebihan kulitnya nggak banyak, ya udah abis disedot lemak dibenang aja gitu. Nah kan dokter kan juga hadir ya waktu aku di operasi kan ya. Iya. Apa dok? Ada faktor kesulitan atau santai aja atau gimana? Enggak sih, lancar-lancar aja. Lancar aja. Jadi Kelebihan kulitku banyak nggak? banyak. Belum lihat ya, belum lihat foto kelebihan kulitnya ya. Belum. Nanti aku kasih ya. Lumayan Bisa banyak. ditukerin nggak sih tuh? Jadi apa tuh? Jadi gini itu ya, apa namanya, kerupuk kulit. Oke dok, jadi artinya operasi plastik itu tidak bahaya, ya kan? Tergantung. Asal dilakukan dokter yang Dengan kompeten dokter ya. yang kompeten. Karena sekarang ini di Jakarta aku lihat tuh banyak, dan di luar kota juga ya, yang ngarah murah gitu loh. Jadi operasi murah padahal yang ngelakuin bukan dokter bedah plastik, mungkin dokter umum atau malah bukan dokter, malah kadang-kadang kita suka ketemu. Jadi hati-hati juga sih. Gitu. Karena walaupun bagaimana penting ya cek kesehatan dulu sebelumnya, terus prosedur yang harus dilakukan. Jadi itu. sebelum bedah plastik itu kan tergantung. Kalau misalkan bius lokal biasanya yang dicek darah nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan harus tidur biosedatif itu biasa lebih banyak yang dicek. Terus juga mesti di EKG segala macam. Dan kalau misalkan mau tidur memang harus puasa 6 jam sebelumnya gitu seperti itu. Nah ya itu biasanya kalau hasil darahnya dilihat, hasil EKG-nya, baru nanti dokter anestesinya akan menentukan apakah memang dia bisa untuk di anestesi tidur atau enggak gitu. Nah, kebanyakan nih kalau misalkan dokter yang nggak kompeten, kita sebutnya dia bukan dokter bedah plastik, kita sebutnya tukang bedah plastik. Jadi dia bisa mengoperasi, tapi ketika ada komplikasi itu mereka nggak bisa menangani, harus ditangani oleh ahlinya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan dari awal memang dikerjakan oleh dokter yang kompeten supaya tidak terjadi komplikasi. Betul. Dok, aku mau nanya deh, kan seumur banyak juga kan ya Gen Z lah, seumuran aku juga kayak ke Gen Z nih. Maksudnya anak-anak muda sekarang gitu. Itu kan mungkin gara-gara K-pop lah atau segala macam gitu. Kayak itu udah mungkin lebih terbuka dengan operasi plastik ya. Nah, tapi banyak juga nih yang kayak skeptical dengan operasi plastik gitu, yang akhirnya malah dia ya mungkin temennya jadi kayak mungkin ada yang operasi plastik dimusuhin ya kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana sih cara mengedukasi orang yang misalkan anti sama bedah plastik gitu ya? Mungkin kayak temennya jadi nggak nemenin yang gitu. Apa yang bisa disampaikan gitu buat orang yang semuanya anti dengan bedah plastik ini gitu? Sebetulnya menurut saya kita harus menghormati setiap pilihan orang, ya kan? Jadi orang itu tentu berhak untuk memutuskan gimana dia untuk menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Entah dia mau menjalani proses yang non-invasif atau cuma treatment kulit, atau dia mau bedah plastik sekalipun, menurut saya itu adalah hak dari orang yang bersangkutan. Jadi nggak fair kalau misalkan dia nggak merugikan kamu terus kamu musuhin gitu kan. Jadi ya itu pilihan setiap orang. Dan seperti dia juga menghormati kamu yang nggak mau apa-apain mukamu, you want to aging ya just aging aja gitu. Ya dia juga menghormati. Jadi aku rasa nggak apa-apa. Tuh dengerin lo. Aku soalnya pas itu pernah itu Rino, terus udah gitu ngapain sih gitu, ada yang komen, terus pas gue liat mukanya hidung lo ngeblesek say. Ada pesan-pesan dok buat semua yang ingin terlihat cantik. Be the best version of yourself. Yes. Jadi pesannya adalah jangan takut, karena kebanyakan orang tuh takut untuk memulai karena pertama takut sakit ya gitu. Tapi dari pengalaman orang yang memang udah operasi plastik, mereka pada bilang katanya nggak ada rasa sama sekali karena mereka memang tidur, bangun udah jadi gitu ya. Nah, begitupun dengan proses yang minimal invasif kayak misalkan botox, filler, benang gitu. Itu adalah proses yang nggak merubah mukamu, tapi kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Atau misalkan kamu di umur 50 tapi kamu terlihat seperti umur 40, atau kamu umur 40 kamu terlihat seperti umur 30. Jadi kamu tetap kamu, cuma menjadi versi yang terbaik dari dirimu sendiri. Rasa sakitnya gimana? Rasa sakitnya juga sangat minimal. Kayak digigit semut ya. Mungkin dari antara 0 sampai 10 sakitnya itu ada di angka 1 atau di angka 2 gitu. Jadi nggak yang sampai bikin trauma. Kalau bikin trauma ya pasti orang udah kapok kan, nggak mau lagi ngulang gitu. Nah, terus juga dengan skincare itu jangan disepelein. Nah, skincare itu juga harus dipakai gitu. Nah, tergantung kalau kamu lagi ada masalah flek, kamu lagi ada masalah jerawatan, ya kamu udah harus datang ke dokter, karena krem-krem yang dipakai itu harus krem yang kosmedik.
kosmetik. Jadi artinya di dalam kremnya itu harus memang ada obat yang untuk menyembuhkan si flek sama jerawatnya. Tapi kalau misalkan aku cuma maintenance ya tetap harus pakai skincare gitu ya, supaya nggak jadi flek, malah harus sunscreen gitu. Jadi menurut aku banyak pilihan, banyak jalan menuju Roma, dan kita nggak boleh sepelekan hal-hal yang sifatnya kayak simple gitu, treatment itu gitu. Jadi semua harus dilakukan supaya kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Tentunya bukan untuk dirimu aja, tapi kamu juga pengen pasangan, keluarga, anak yang melihat juga happy ngelihat kamu jadi lebih cantik gitu, dan lebih muda. Oke, ya udah dong kalau gitu langsung tindakan yuk. Ayo Anastasi yuk, cus. Oke kalau gitu, terima kasih sekali loh Dok untuk waktunya, edukasinya, ya kan. Dan untuk Cafe Gamat Brawijaya, terima kasih juga. Sampai kita ketemu lagi. Bye. Debbie dan Elman bergol.